Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu menjelang maghrib 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 28 September 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji kembali kitab baru, yaitu Al-Manahij atau Al-Manahi Asy-Syar'iyyah Al-Khassah bin Nisa. Larangan yang khusus di dalam syariat Islam untuk para wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan yang lalu kita sudah memulai pertemuan pertama kitab Al-Manhiyat lin-Nisa, hal-hal terlarang bagi wanita muslimah. Pada pertemuan sebelumnya sudah sampai mana, Ibu? Halo? Ada yang mengikuti? Larangan menjadi imam bagi laki-laki. Dimulai dari sholat berarti ya, Bu, ya. Baik. Nah, sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita membahas pada pertemuan kali ini al-faslu tsalits al-manahi asy-syar'iyyah al-khassah bin nisa al-muta'alliqah bil janaiz. Hal-hal yang terlarang oleh syariat Islam yang khusus bagi wanita muslimah berkaitan dengan jenazah. Berkaitan dengan jenazah. Nah, yang pertama yaitu dilarang untuk wanita muslimah melakukan niyahah. Niyahah adalah al-buka bi sautin 'alin, menangis dengan suara yang tinggi. Dan kana nisa fil jahiliyah yuqabilu ba'duhunna ba'dan fayabkina wa yandabna al-mayyita, yang artinya para wanita di zaman jahiliyah mereka saling bertemu satu dengan yang lainnya, lalu saling menangis satu dengan yang lainnya dan meratapi si mayit. Maka ini terlarang bagi wanita muslimah, yaitu melakukan namanya apa tadi Bu? Niyahah. Niyahah adalah al-buka bi sautin 'alin, yaitu menangis dengan suara yang tinggi. Kemudian terlarang juga menggundul rambut ataupun menghilangkan sebagian dari rambutnya apabila mendapatkan musibah. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa kebiasaan para wanita di zaman jahiliyah annal mar'ah idza usibat bimayyit tahliqu sya'ra ra'siha ta'biran an tasakhutiha wa ghadabiha, bahwa seorang wanita muslimah jika mendapatkan musibah dengan kematian seseorang, maka dia menggundul rambut kepalanya sebagai bentuk ketidakrelaan dengan kematian tersebut dan sebagai bentuk kemarahan terhadap kematian tersebut. Maka para ikhwan dan para akhwat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, qad ajma'a ulama'ul ummah salafan wa khalafan ala tahrimin niyahah wa halqi asy-sya'r 'inda al-musibah wa syaqqi thiyab tasakhutan. Para ulama Islam telah bersepakat dari mulai semenjak dahulu, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dari para ulama dengan baik, seluruhnya bersepakat akan keharaman menangis dengan suara yang keras, menggundul rambut ketika mendapat musibah, atau merobek-robek baju karena tidak terima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan siapa wanita yang melakukan hal tersebut, dia berdosa, dan ini adalah ijma' para ulama rahimahumullahu taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "An-naihah idza lam tatub qabla mautiha
tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita naihah yang menangis dengan suara yang tinggi karena mendapatkan musibah kematian, jika dia belum bertobat sebelum meninggalnya, akan diberdirikan pada hari kiamat dan dia memakai sirbal min qatiran. Sirbal min qatiran maksudnya adalah baju yang dipenuhi dengan penyakit kudis, yang akhirnya penyakit tersebut membakar kulitnya. Karena biasanya penyakit seperti itu panas di kulit kemudian membakar kulitnya. Wa dir'un min jarab. Dan dir'un min jarab artinya adalah ada penyakit gatal pada baju kurung yang dipakai oleh wanita tersebut, dan ini adalah siksa bagi wanita yang melakukan niyahah dan belum bertaubat. Dan ini dalil menunjukkan haramnya melakukan niyahah, dan haramnya melakukan niyahah ini berdasarkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Atiyah Nusaybah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ah alla nanuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami agar tidak melakukan niyahah. Ya, ini salah satu baiat para sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak melakukan niyahah. Dan ini dalil bahwa niyahah tercela di dalam syariat Islam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun menangis kemudian keluar air mata tanpa ada niyahah, maka ini tidak mengapa. Adapun menangis tanpa ada niyahah, maka ini tidak mengapa. Lalu dalil yang lain di antaranya juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bari'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang yang wanita yang meraung-raung saat mendapatkan musibah kematian, dan wanita yang menggundul rambutnya, dan wanita yang merobek-robek bajunya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, dalil yang lain juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami siapa yang merobek-robek baju, menempeleng pipi, dan melakukan raungan seperti raungan kaum jahiliyah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna."
bukan dari kami. Ini dalil tentang tercelanya perbuatan tersebut. Dan ini dalil bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, hikmah dilarangnya niyahah, dilarangnya menangis dengan suara yang keras, menggundul rambut, merobek-robek baju, menempeleng pipi adalah itu semakin membuat sedih. Kemudian juga menunjukkan ketidaksabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang selanjutnya, ya, dari hal yang terlarang bagi perempuan yang berkaitan dengan jenazah, yaitu dilarang bagi perempuan untuk mengikuti jenazah. Dan sebenarnya mengikuti jenazah di dalamnya terdapat pahala yang besar dan manfaat yang besar bagi seorang muslim yang masih hidup. Karena mengikuti jenazah sampai ke kuburan mengingatkan ia untuk bersiap-siap untuk kematian dan tidak mendewakan dunia. Akan tetapi untuk perempuan mengikuti jenazah termasuk dari perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan wallahu alam, pendapat yang kita pilih adalah bahwa seorang wanita muslimah dimakruhkan untuk mengikuti jenazah, tapi tidak sampai kepada keharaman. Wanita muslimah dimakruhkan untuk mengikuti jenazah ke kuburan, tapi tidak sampai kepada keharaman. Dan ini adalah perkataan Imam Malik. Kemudian juga ini adalah perkataan ulama madhab Asy-Syafi'i dan Al-Hambali, dan juga pendapat ulama-ulama dari Imam Malik atau madhab Maliki. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah dan kita tidak ditekankan atasnya. Di dalam hadis ini terdapat dalil makruhnya mengikuti jenazah bagi wanita muslimah. Maksudnya mengikuti jenazah ini kemana ibu? Ke kuburan, ya, tanpa ada dimakruhkan tetapi tidak sampai kepada keharaman. Dan di dalam hadis disebutkan walam yu'zam alaina, maksudnya tidak ditekankan atas kami. Berarti larangannya tidak ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang mengharamkan. Jadi nanti jangan heran ibu-ibu, ada pendapat yang mengharamkan.
Kemudian bahkan ada pendapat yang membolehkan sama sekali. Ya, jadi tidak terlarang, tidak makruh, bahkan boleh. Nah, tetapi kita mengambil pendapat bahwa dimakruhkan tanpa diharamkan. Hal ini berdasarkan kuatnya dalil yang digunakan oleh pendapat ini. Kemudian juga karena wanita jika mengikuti jenazah, maka mereka adalah mempunyai perasaan yang lembut dan mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah perasaannya. Kadang-kadang jika mengikuti jenazah, dan ini banyak yang terjadi, jika mengikuti jenazah harus berteriak, kemudian juga merobek-robek baju, kemudian menempeleng, kemudian setelah itu menunjukkan bahwa para perempuan sebagian tidak bersabar atas hal tersebut. Maka jika dia merasa bersabar tidak mengapa, tetapi hukumnya dimakruhkan tanpa diharamkan. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan jenazah, yaitu larangan bagi perempuan untuk menziarahi kuburan. Maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menziarahi kuburan bagi para perempuan juga termasuk hal yang diikhtilafkan di antara para ulama rahimahumullahu taala. Diikhtilafkan di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada beberapa pendapat. Yang pertama membolehkan, kemudian yang kedua memakruhkan, kemudian yang ketiga mengharamkan, bahkan ya, mengharamkan. Maka wallahu a'lam, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, asal hukumnya berziarah kubur boleh bagi wanita muslimah dan juga bagi seluruh kaum muslimin laki-laki dan perempuannya. Ya, boleh. Dan ini adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama, ya, mayoritas para ulama. Dan ini adalah mazhab Hanafi, kemudian salah satu pendapat dari mazhab Maliki, kemudian ini adalah pendapat yang lebih sahih dari mazhab Syafi'i, tentunya dengan syarat tidak terjadi kegaduhan. Seperti tadi, meraung-raung, menangis terlalu berlebihan, menempeleng pipi, merobek baju, dan seterusnya. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah diperbolehkan untuk berziarah kubur adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari Aisyah radhiyallahu anha doa berziarah kubur ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun." Yang artinya, semoga keselamatan atas penghuni kuburan ini dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang terakhir. Sesungguhnya kita dengan kehendak Allah akan bertemu dengan kalian.
Sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa bagi berziarah kubur kepada Aisyah radhiyallahu anha dan tidak melarang Aisyah radhiyallahu anha saat bertanya tentang doa berziarah kubur. Kemudian dalil yang kedua adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang perempuan menangis di sisi kubur. Kemudian beliau bersabda kepada perempuan tersebut, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian perempuan tersebut berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rif. Pergi engkau dariku, sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana yang aku dapatkan dan engkau tidak mengetahuinya. Kemudian perempuan tersebut tidak mengetahui kalau itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi pendalilan dari hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perempuan tersebut berziarah kubur, dan bahkan perempuan tersebut dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya bukan tentang berziarah kuburnya, akan tetapi nasihatnya adalah jangan melakukan niyahah di sisi kuburan. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa bolehnya berziarah kubur bagi wanita muslimah adalah para sahabiyat, wanita-wanita muslimah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berziarah kubur. Ya, seperti riwayat Imam Ibnu Abi Mulaikah bahwa beliau melihat Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian Aisyah ditanya, "Alaysa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik?" Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk perempuan berziarah kubur? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Na'am, kana naha thumma amara bi ziyaratiha." Ia dahulu melarang lalu memerintahkan untuk menziarahinya. Nah, jadi wallahu alam, pendapat yang kita ambil adalah seorang wanita muslimah diperbolehkan untuk berziarah kubur, akan tetapi harus menjaga jangan sampai melanggar larangan-larangan seperti berniyahah, menempeleng pipi, merobek baju, ya, dan seterusnya. Dan kemudian tidak memperbanyak berziarah kubur, tidak memperbanyak, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin kaum muslimat yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Baik, kita sekarang masuk kepada larangan-larangan syariat yang khusus bagi wanita muslimah dan berkaitan dengan puasa, yang khusus bagi wanita muslimah dan berkaitan dengan puasa. Yang pertama adalah wanita muslimah dilarang berpuasa saat dalam keadaan haid, dan ini adalah kesepakatan ijma' kaum muslimin. Ini adalah kesepakatan ijma' kaum muslimin atas keharaman seorang wanita muslimah berpuasa.
Jika berpuasa juga, maka tidak sah puasanya dan wajib dia mengqadha kalau itu adalah puasa wajib seperti Ramadan. Kalau berpuasa juga di bulan Ramadan dalam keadaan haid, tidak sah puasanya dan wajib dia mengqadha. Kemudian patut diperhatikan, larangan berpuasa bagi wanita haid adalah larangan yang menyebabkan tidak sahnya puasa dan tidak wajibnya puasa. Artinya kalau wanita haid berpuasa di bulan Ramadan tidak sah puasanya. Artinya juga wanita haid tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah jika seorang wanita haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Begitu juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana yusibuna dzalik." Kita mendapati haid, fa nu'maru biqada'is shaum. Maka lalu kita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Dari dua hadis ini terdapat pendalilan yang sangat jelas tentang larangan wanita muslimah untuk berpuasa saat haid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita muslimah untuk mengqadha puasanya, dan bahwa kalau ada wanita muslimah berpuasa maka tidak sah puasanya. Kemudian yang patut diperhatikan dalam hal ini juga Ibu adalah larangan wanita muslimah berpuasa ini mutlak. Larangannya adalah larangan yang tidak ada batasannya. Baik itu wanita muslimahnya berat untuk berpuasa karena haid, atau wanita muslimahnya tidak berat untuk berpuasa, tetap terlarang kalau seandainya dia haid. Kenapa demikian? Karena wanita muslimah saat haid keluar dari dirinya najis, darah yang najis, dan ini adalah menafikan ibadah, di antaranya puasa, ya, di antaranya puasa. Kemudian sebab yang kedua juga adalah karena wanita muslimah yang haid bisa melemahkan badannya saat berpuasa. Oleh sebab itulah wanita muslimah yang haid diperintahkan untuk berbuka dan nanti mengqadha setelah suci. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih yang berkaitan dengan puasa, larangan tentang wanita muslimah berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya sedang hadir dan kecuali dengan izin suaminya. Saya ulangi, larangan masih berkaitan dengan puasa, larangan tentang puasa seorang wanita, puasa sunnah sedangkan suaminya hadir, ya, kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini terlarang ya ibu-ibu, jangan berpuasa ketika suami hadir kecuali dengan izin suaminya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'idnih. Seorang wanita muslimah
tidak boleh berpuasa sedang dalam keadaan suaminya sedang ada, kecuali dengan izin suaminya. Kalau seandainya wanita muslimah berpuasa juga tanpa izin suaminya, lalu sang suami mengatakan berbukalah engkau, maka pada waktu itu seorang wanita muslimah boleh untuk berbuka. Kenapa? Karena mentaati suami hukumnya wajib, sedangkan puasa sunnah hukumnya sunnah, dan yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, lisyughli bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita, adalah aku mempunyai hutang puasa di bulan Ramadan, lalu aku tidak sanggup untuk mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban karena kesibukanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah apabila dia mempunyai hutang puasa, hutang puasanya adalah puasa yang wajib, ya, maka pada saat itu asal hukumnya dia tidak meminta izin kepada suaminya, karena dia bayar puasa yang wajib. Yang minta izin kepada suaminya hanya puasa yang sunnah. Begitu ya Bu? Paham Bu? Nah, kapan istri meminta izin suaminya saat ingin berpuasa? Puasa apa Bu? Puasa sunnah. Kalau puasa mengqadha yang wajib, harus izin tidak Ibu? Tidak perlu, karena puasa yang wajib hukumnya wajib, tidak perlu untuk meminta izin kepada suaminya. Nah, ini kira-kira Bu yang bisa disampaikan tentang kajian kali ini. InsyaAllah ta'ala kita bahas nanti berkaitan dengan haji, kemudian hal-hal yang terlarang yang berkaitan dengan haji, ya. Dan haji banyak. Nah, baru setelah itu berkaitan dengan nikah, baru setelah itu berkaitan dengan talak, baru setelah itu berkaitan dengan perwalian, gitu ya. Nah, masih ada waktu Ibu jika ingin ditanyakan beberapa pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Silahkan Ibu. Ini yang hadir berapa ikung? Kalau hadir tidak banyak, saya pindahkan ke balik papan kajiannya. Ya. Baik, ada pertanyaan, apakah boleh kerja di Facebook? Kan sekarang lagi rame Facebook Pro.
posting bisa dapat dolar, dibayar meta gitu. Saya mau menekuni itu agar dapat gaji dari Facebook supaya bisa bantu-bantu suami biayain sekolah anak. Jawabannya adalah seorang wanita muslimah boleh saja bekerja membantu suami asalkan dengan tidak melanggar syariat dan tidak melalaikan kewajiban, termasuk di dalamnya kerja di Facebook. Akan tetapi tadi jangan melanggar syariat dan juga melalaikan kewajiban. Melanggar syariat diantaranya menampakkan wajah, menampakkan diri. Ya. Saya jujur ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sangat kurang sepakat wanita-wanita bercadar muncul di media sosial, apalagi lari-lari kayak nggak ada tempat lari ya, lari-lari dengan ditampakkan oleh diambil dari belakang oleh teman-temannya ya, angle-angle dari belakang, candid yang dibuat-buat. Ini saya melihatnya malah wanita muslimah yang seperti itu merendahkan dirinya sendiri. Wanita muslimah itu, Bu, sangat mulia. Tidak boleh terlihat kecuali oleh laki-laki yang mahramnya, baik dia berjilbab atau tidak berjilbab. Ya. Diusahakan seorang wanita muslimah memiliki sifat hishmah, sifat sangat pemalu, tidak menampakkan dirinya, apalagi kadang-kadang demi sebuah konten kemudian melakukan hal-hal yang menurunkan marwah wanita muslimah. Ya, menurunkan marwah wanita muslimah. Bahkan saya bisa mengatakan kepada para lelaki yang ingin melamar seorang wanita muslimah, cek media sosialnya, pernah menampakkan dirinya enggak di media sosial. Apalagi sampai jalan-jalan buka-buka jilbab ya, dari belakang. Apa maunya? Hendak apa pian? Hendak dipadahi apa? Ya, jangan, tidak diperbolehkan. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian wahai para wanita muslimah di rumah-rumah kalian. Nah, mohon tipsnya untuk sembuh dari penyakit was-was, khususnya untuk taharah. Saya sudah hampir 5 tahun dalam kondisi ini disebab tragedi yang traumatis 5 tahun yang lalu. Saya sudah berobat ke psikiater. Alhamdulillah sudah sembuh untuk mentalnya. Tapi penyakit was-wasnya ini yang belum. Mohon doanya juga Ustadz agar segera sembuh. Jazakallahu khairan. Maka sebenarnya ini sangat mudah, Ibu, penyakit was-was ini. Yang pertama, luju ilallah, menghadap kepada Allah dengan hati yang penuh iqbal, penuh hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah dengan hati yang penuh iqbal, ya, penuh penuh rasa, sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, sering-sering meruqyah dirinya dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna." Tidaklah orang meminta perlindungan lebih kuat daripada meminta perlindungan dengan membaca 3 surat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah harus berusaha untuk memutuskan was-was. Tidak boleh dia memanjakan sifat was-was tersebut. Diputuskan. Caranya bagaimana? Ambil yang yakin, tinggalkan yang tidak yakin. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Saya beri contoh. Seorang wanita muslimah buang air kecil, buang air besar, kemudian dia sudah beristinja, membasuh dengan baik dan benar, dan dia yakin sudah bersih. Maka ketika satu kakinya keluar dari kamar mandi, WC, apapun yang dia rasa jangan pernah ditoleh. Ya, karena itu was-was. Karena itu adalah was-was. Walaupun bahkan saya dulu pernah dikatakan oleh syekh saya, walaupun terasa Ahmad kencingmu mengalir di pahamu, jangan pernah kembali. Karena ketika seorang kembali itu berarti dia mentaati syaitan, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah seorang wanita muslimah agar hilang rasa was-wasnya, dia harus meyakini baik-baik bahwa dia tidak dibebani oleh Allah kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Masa setiap kali keluar satu kaki, kayaknya keluar lagi nih, masuk lagi, keluar satu kaki, akhirnya lecet, pepikangan, karena terlalu sering kena air. Masa Allah memerintahkan seperti ini? Kan tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat itu baik-baik. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, yang memberatkan kadang adalah kita memikirkan, ini kalau nggak bersih sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah berarti aku berdosa. Maka sama tadi jawabannya. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya, kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa tadi Bu yang pertama? Harus al-luju ilallah. Apa arti luju? Menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati agar dihilangkan rasa was-was ini. Ya. Dan saya pernah punya pengalaman tentang rasa was-was ini. Waktu itu saya menjadi penerjemah di musim haji di Masjid Quba bersamaan dengan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili. Kita satu tempat. Lalu ada orang dari sebuah negara, seorang bapak membawa anak laki-lakinya.
Dan bapak ini bertanya, "Ya Syekh, anak saya ini punya rasa was-was. Sampai-sampai saking besarnya rasa was-wasnya, kalau dia sholat dia minta untuk ditunggu di sampingnya. Kenapa? Karena nanti habis sholat, salam, dia akan bertanya, tadi saya sudah sholat belum?" Nah, itu rasa was-was yang dipelihara. Begitu jadinya. Dan itu adalah penyakitnya para ahli ibadah. Itu rasa was-was yang dipelihara. Itu penyakitnya para ahli ibadah. Jadi yang pertama luju kepada Allah. Kemudian yang kedua meruqyah dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak mengikuti apa yang menjadi was-wasnya, tapi ambil yang yakinnya. Yang keempat, meyakini bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mendirikan sholat duha setiap hari. Lalu jika kita sholat duha setiap hari, apakah jatuhnya bid'ah? Barakallahu fikum. Ini siapa sih yang ngomong ini? Dari kemarin saya ditanya masalah ini. Para ikhwah, sholat duha disyariatkan. Kemudian boleh dikerjakan. Adapun pengerjaannya setiap hari, maka juga diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausani khalili," kata Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya kekasihku mewasiatkan aku dengan 3 perkara. Syiamu thalathati ayyam min kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Wa raq'atayid duha, dan mengerjakan sholat 2 rakaat sholat duha. Wa an utira qabla an anam, dan mengerjakan witir sebelum tidur. Ya, mengerjakan witir sebelum tidur. Para ikhwah, kemudian di sana ada hadis yang menunjukkan bahwa di setiap hari kita bersedekah atas anggota tubuh kita. Ya, bersedekah atas anggota tubuh kita. Dan termasuk cara bersedekah di setiap hari atas anggota tubuh kita adalah dengan sholat duha. Hadis riwayat Muslim, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma min ad-duha. Beliau bersabda, di setiap pagi atas setiap tulang dari salah seorang di antara kalian harus disedekahi. Maka ucapan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Dan untuk mencukupi sedekah seluruhnya adalah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Maka siapa yang mengerjakan setiap hari, dia mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang besar. Dan siapa yang tidak mengerjakannya, tidak ada dosa atasnya, karena hukumnya sunnah. Dan dianjurkan mengerjakan sholat tersebut setiap hari,
karena diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat Muslim, amarani bi raq'atay duha kulla yaum. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengerjakan 2 rakaat salat duha setiap hari. Kurang apa lagi sudah. Ini aneh-aneh, siapa sih yang ngasih ilmu begini? Ya. Kemudian juga hadis riwayat Imam Tirmidzi, amarani man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang selalu menjaga 2 rakaat salat duha, diampuni dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Ya. Meskipun hadis tersebut dibincangkan oleh para ulama tentang sanadnya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ajurri, Abul Khattab, Ibnu Aqil, Ibnul Jauzi dan lain-lainnya menganjurkan untuk dikerjakan setiap hari. Sudah ya. Ini siapa yang mengatakan enggak boleh, bahkan bid'ah? Apakah boleh ketika seorang perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan kajian? Akhawatil muslimah, hukum wanita haid masuk ke dalam masjid terjadi khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada yang membolehkan. Ya, saya lebih condong kepada yang membolehkan. Meskipun jumhur ulama mengatakan haram diam di masjid, baik itu duduk, berdiri, ataupun mondar-mandir, ya, ataupun baik dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu, ya, berwudu atau tidak berwudu, maka pada saat itu dia dia tidak diperbolehkan untuk berdiam di masjid. Ini menurut pendapat jumhur. Tetapi di sana ada pendapat para ulama peneliti yang membolehkan untuk berdiam di masjid. Ya. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk mengambil kain di dalam masjid. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku sedang haid. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Nah, ini. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam, jika masih bisa menahan keluarnya darah dari dari kemaluannya dan tidak tercecer di masjid, tidak mengapa. Adapun pendapat jumhur, wallahu a'lam, belum ada yang jelas sahih rinci. Jelas sahih rinci. Ya, ada hadis begini, inni la uhillul masjidah li haidin wala junub. Aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang haid atau junub. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dilemahkan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam. Berniat dalam sholat itu saat kapan Ustadz? Apakah sebelum takbiratul ihram atau cukup berniat sholat jika kita sudah berjalan dari rumah ke masjid untuk menunaikan sholat? Ketika seorang pergi dari masjid
atau bahkan dia sudah berwudu di rumah, sudah ada niatan tuh untuk sholat. Pergi dia dari rumah ke masjid, maka sudah ada niatan juga untuk sholat. Ya, kemudian sampai di masjid dia menunggu untuk sholat, berarti sudah ada niatan juga. Nah, tetapi akan lebih baik lagi kalau sebelum takbiratul ihram imam dia berdiri menghadap kiblat, dia tekankan lagi di dalam qalbunya bahwa dia ingin mengerjakan sholat yang dimaksud. Ya, seperti itu. Tanpa mengucapkan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sependek pengetahuan saya belum pernah mengucapkan niat sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, Bu, ada lagi pertanyaan, Bu? Langsung. Ya, apakah boleh kalau balas chat atau komen menggunakan emot? Contoh emot seperti ini, senyum, gitu ya. Maka sebenarnya emot-emot seperti ini tidak mengapa digunakan, tapi saya menjauhinya. Ya. Karena dia bukan untuk menyerupakan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi saya menjauhi. Wallahu a'lam. Apa hukumnya dan dosanya seorang istri yang selalu melawan suami? Jawabannya, dosanya besar. Ya. Seorang istri melakukan nusyuz kepada suami, ya, sangat besar di dalam agama Islam. Ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita muslimah tidak sempurna menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya. Nah, ini seorang wanita muslimah dianggap belum sempurna ibadahnya kepada Allah kalau seandainya dia tidak menunaikan hak suaminya. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang perempuan, bibinya Husain bin Mihsan. Beliau bersabda, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kemudian sang bibi mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak meremehkan suamiku. Aku selalu mengurusnya dengan sebaik-baiknya, kecuali aku tidak sanggup atasnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, unduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Yang artinya, lihatlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jika suami ridha kepada istrinya, maka sang istri mendapatkan surga. Kemudian jika sang suami murka kepada istrinya, maka sang istri mendapatkan neraka. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala
ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan padahal istri tersebut tidak perlu suami, sangat memerlukan suami. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan istri yang tidak taat kepada suaminya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diangkat naik ke atas. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." 3 orang yang tidak diangkat salat mereka di atas kepala mereka walau sejengkal pun. Salah satunya adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir. Seorang wanita yang tidur malam itu dan suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Untuk seorang mu'allaf, wallahu a'lam, untuk seorang mu'allaf atau muslim yang baru hijrah, ilmu apa yang paling utama dipelajari terlebih dahulu? Apa ada rekomendasi buku untuk dibaca sehari-hari di rumah untuk diamalkan di luar kajian kitab tauhid di masjid? Saya nasihatkan untuk belajar rukun Islam, rukun iman, lalu bacaan-bacaan sholat, lalu zikir-zikir dan adab-adab keislaman. Seperti itu. Wallahu alam. Dosanya Ustadz, gimana dosanya Ustadz kalau saya sekarang masih sering buka jilbab? Dosa besar. Disebut sebagai seorang munafik, diancam dengan neraka dan laknat, dosa besar. Ya, ibu-ibu, wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan setelah kajian di malam hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.